Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Maulana Rizal dengan NIM 10620039. Saya akan menjelaskan gigi insisif 1 bawah kanan atau gigi 41. Yang pertama itu seperti ini. Yang pertama itu aspek labial. Labial ini bentuknya seperti kapak. Sudut mesio insisalnya yang di ujung sini, mesio insisalnya ini 90 derajat. Untuk sudut disto insisalnya sebelah sini itu hampir 90 derajat. Akarnya ini lebih belok ke distal. Sisi mesial dan distal ini lurus sini, lurus. Kemudian di sebelah sini lama-lama mengecil membentuk cervical line di sini. Cervical line yang melengkung ke arah apex atau akar. Kemudian dalam aspek lingual atau sudut pandang lingual, itu tepi cervical line itu melengkung ke apex lebih dalam lagi. Cingulum dan fossanya yang di tengah sini itu tidak begitu jelas terlihatnya. Setelah itu ada sudut pandang mesial. Mesial ini permukaan labialnya ini yang di sini ini cembung dari cervical line kan di sini nih. Ini dicembung yang di sininya. Lalu lurus ke arah insisal nih, Nah, selanjutnya itu permukaan yang lingual cembung pada cingulum. Di sini cingulumnya itu cembung, dan setelah itu cekung ke insisal, makin ke insisal makin cekung. Selanjutnya itu pada sudut pandang distal. Sudut pandang distal ini seperti sudut pandang yang mesial tadi. Cervical line-nya itu melengkung ke insisal, tapi kurang 1/3 cervical. Selanjutnya yang terakhir ada sudut pandang insisal. Sudut pandang insisal ini permukaan labial yang atas nih, permukaan labial itu lebih besar dari yang permukaan lingual. Mesial dan distalnya itu tuh simetris. Untuk ukuran labiolingual itu tuh lebih besar daripada mesio dan distal. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang gigi insisif 2 bawah kanan atau gigi 42. Yang pertama yaitu yang aspek atau sudut pandang labial. Untuk sudut pandang labial ini sudut mesio insisalnya hampir 90 derajat, dan sudut disto insisalnya ini lebih membulat ya. Akarnya itu lebih ke arah distal. Ini akarnya lebih ke arah distal, dan juga cervical line-nya itu arahnya ke apex nih. Cervical line-nya melengkung di sini tuh mengarah ke apex, ke akar. Selanjutnya untuk aspek yang lingual seperti pandangan labial, namun ada fossa di sini. Ada fossa dan cingulum, dan juga cervical line-nya ini ke arah apex. Selanjutnya pada sudut pandang mesial yang ini, sudut pandang mesial nih, permukaan labialnya itu cembung pada cervical di sini, lalu lurus ke mesial. Selanjutnya pada permukaan lingual itu ada cingulumnya di sebelah sini, ada cingulumnya, dan cervical line-nya itu ke arah insisal. Selanjutnya pada aspek distal atau sudut pandang distal yang sebelah sini nih. Sudut pandang distal ini seperti sudut pandang mesial, namun cervical line-nya ini tidak terlalu dalam seperti mesial. Ininya tidak seperti dalam pada mesial. Yang terakhir sudut pandang insisal.
permukaan labial lebih lebar daripada yang bawah ini, daripada lingualnya. Garis insisal agak miring, di mana sebelah sebelah distal itu lebih ke arah lingual. Sebelah distal itu lebih ke arah lingual. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gigi kaninus bawah kanan atau gigi 4-3. Yang pertama bisa kita lihat pada aspek labial atau sudut pandang labial, punya dua lereng di insisalnya, mesial dan distal, di mana mesial itu lebih pendek daripada distalnya. jarak mesio distal ini lebih kecil daripada mesio distal pada kaninus rahang atas. Untuk cervical line-nya itu hampir seperti setengah lingkaran dan melengkung ke arah apex. Selanjutnya kita ke aspek lingual atau sudut pandang lingual. Cingulum fossa tidak terlalu jelas, namun ada. Cervical line ini juga ke apex. Selanjutnya pada sudut pandang yang mesialnya seperti ini. Mesial ini bagian insisalnya ini tebal bagian insisalnya. Puncak cuspnya ini di sebelah sini nih, puncak cuspnya ini agak ke arah lingual, jadi agak ke arah sini dia. Cervical line-nya ini juga ke insisal, ke atas insisal. Selanjutnya itu sudut pandang distal. Untuk sudut pandang distal ini sudut pandangnya seperti mesial juga, tapi untuk cervical line-nya ini dia lebih tidak sedalam mesial cervical line-nya. Selanjutnya itu untuk aspek insisal atau sudut pandang insisal. Permukaan labial itu lebih lebar daripada permukaannya lingual. Garis insisalnya juga miring ke arah lingual. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.